Segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agamanya yang Dia sempurnakan dan Dia ridhoi. Semoga rahmat tadim dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya, baginda kita, Nabi Muhammad yang mana Allah telah memilih dan memilihnya dari semua makhluknya, dan adapun sesudah itu, maka aku mengatakan. Bab pertama di dalam penciptaan ruh yang agung, yaitu nur baginda kita, Nabi Muhammad. Telah datang di dalam khobar, sesungguhnya Allah yang maha luhur menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang, kemudian Dia menamainya, Syajarutul Yakin, pohon keyakinan. Lalu Dia menciptakan Nur Muhammad di dalam tutup yang terbuat dari dur, mutiara, yang berwarna putih seperti burung merak. Allah meletakkannya di atas pohon itu, kemudian Dia bertasbih di atas pohon itu selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan, Mir, Atul Haya kaca malu kemudian diletakkan di depan burung merak itu, Nur Muhammad. Ketika burung merak itu, Nur Muhammad, melihat di dalamnya, dia melihat sebaik-baik rupa dan seindah-indah bentuk, namun dia malu kepada Allah dan mengeluarkan keringat. Kemudian terteteslah darinya 6 tetes, Allah yang maha luhur menciptakan sahabat Abu Bakar dari tetes pertama, dari tetes kedua Allah menciptakan sahabat Umar bin Khattab, dari tetes ketiga Allah menciptakan sahabat Utsman bin Affan, dari tetes keempat Allah menciptakan sahabat Ali bin Abi Thalib, dari tetes kelima Allah menciptakan bunga mawar, dan dari tetes keenam Allah menciptakan beras. Kemudian, Nur Muhammad sujud 5 kali maka kelima sujudan itu menjadi kewajiban yang diwaktukan bagi kita, kemudian Allah yang maha luhur mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah yang maha luhur melihat nur itu di waktu yang lain, maka Dia berkeringat karena malu kepada Allah yang maha luhur. Dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah menciptakan arsy, kursi, lauhul mahfud, kolam, matahari, bulan, sinar matahari dan bulan, bintang-bintang, dan apapun yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dari keringat yang menetes dari punggungnya, Allah menciptakan Baitul Mamur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia. Dari keringat yang menetes dari kedua alisnya, Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari golongan mukminin, mukminat, muslimin, dan muslimat. Dari keringat yang menetes dari kedua telinganya, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi penyembah api, dan sebagainya termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang munafik. Dari keringat yang menetes dari kedua kakinya, Allah menciptakan bumi dan seisinya mulai dari timur sampai barat. Kemudian Allah yang maha luhur berkata kepada nur itu, lihatlah di depanmu, wahai Nur Muhammad. Lalu Dia melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di sisi kanannya ada nur, di sisi kirinya ada nur, dan mereka adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah melihat nur itu, maka Allah menciptakan darinya ruh-ruh mereka yakni ruh-ruh para nabi dari tetes keringat Nur Muhammad. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi dari tetes keringat ruh para nabi mereka, yakni ruh-ruh setiap umat diciptakan dari tetes keringat ruh nabinya. Dan diciptakan ruh-ruh orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad dari tetes keringat Nabi Muhammad, lalu ruh-ruh itu berkata, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia, batu akik berwarna merah, yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad seperti bentuk fisiknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita, maka Dia berdiri di dalamnya seperti berdiri di dalam melaksanakan sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi sekitar Nur Muhammad, mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Kemudian Allah yang maha luhur memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad. Di antara mereka, orang yang melihat kepala beliau maka jadilah ia khalifah dan penguasa di antara para makhluk. Di antara mereka, orang yang melihat kening beliau maka jadilah ia seorang amir pemimpin yang adil.
Di antara mereka, orang yang melihat kedua mata beliau maka jadilah ia orang yang mampu menjaga kalam Allah yang maha luhur. Di antara mereka, orang yang melihat kedua alis beliau maka jadilah ia seorang yang ahli mengukir. Di antara mereka, orang yang melihat kedua telinga beliau maka jadilah ia seorang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Di antara mereka, orang yang melihat kedua pipi beliau maka jadilah ia seorang yang suka berbuat baik dan orang yang berakal pandai. Di antara mereka, orang yang melihat kedua bibir beliau maka jadilah ia seorang menteri patih. Di antara mereka, orang yang melihat hidung beliau maka jadilah ia seorang hakim, dokter, dan orang yang tajam akalnya. Di antara mereka, orang yang melihat mulut beliau maka jadilah ia ahli berpuasa. Di antara mereka, orang yang melihat gigi beliau maka jadilah ia seorang yang rupawan baik pria maupun wanita. Di antara mereka, orang yang melihat lisan beliau maka jadilah seorang utusan, delegasi, di antara para penguasa. Di antara mereka, orang yang melihat tenggorokan beliau maka jadilah ia seorang yang memberi pitutur, nasihat, dan muazin. Di antara mereka, orang yang melihat jenggot beliau maka jadilah ia berjuang di jalan Allah. Di antara mereka, orang yang melihat leher beliau maka jadilah ia seorang pedagang. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lengan beliau maka jadilah ia tukang mengurus kuda dan tukang pedang. Di antara mereka, orang yang melihat lengan kanan beliau maka jadilah ia tukang bekam. Di antara mereka, orang yang melihat lengan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang bodoh. Di antara mereka, orang yang melihat telapak tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam peruangan, masalah uang, dan orang yang ahli membordir. Di antara mereka, orang yang melihat telapak tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam takaran timbangan. Di antara mereka, orang yang melihat kedua tangan beliau maka jadilah ia seorang yang dermawan dan seorang yang pandai. Di antara mereka, orang yang melihat tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang kikir pelit. Di antara mereka, orang yang melihat tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang koki. Di antara mereka, orang yang melihat ujung jari-jari kiri beliau maka jadilah ia seorang penulis. Di antara mereka, orang yang melihat jari-jari kanan beliau maka jadilah ia seorang penjahit. Di antara mereka, orang yang melihat jari-jari kiri beliau maka jadilah ia seorang pandai tukang besi. Di antara mereka, orang yang melihat dada beliau maka jadilah ia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan, dan seorang mujtahid. Di antara mereka, orang yang melihat kuku beliau maka jadilah ia seorang yang tawadu, sopan santun, dan seorang yang taat pada perintah syariat. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lambung, daerah rusuk beliau maka jadilah ia seorang yang berperang. Di antara mereka, orang yang melihat perut beliau maka jadilah ia seorang yang qanaah, mampu menerima apa adanya, dan orang yang zuhud. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lutut beliau maka jadilah ia seorang ahli ruku dan ahli sujud. Di antara mereka, orang yang melihat kedua kaki beliau maka jadilah ia seorang yang pandai berburu. Di antara mereka, orang yang melihat di bawah kedua telapak kaki beliau maka jadilah ia seorang suka berjalan. Di antara mereka, orang yang melihat bayang-bayang beliau maka jadilah ia penyanyi dan ahli dalam memainkan gitar atau sejenis rebab. Di antara mereka, orang yang tidak melihat apapun dari beliau maka dia adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, atau orang Majusi penyembah api. Di antara mereka, orang yang menatap apapun dari beliau maka jadilah orang yang mengaku sebagai Tuhan seperti kaum Fir'aun dan lainnya dari golongan orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Luhur memerintahkan makhluk untuk melaksanakan sholat sesuai atas bentuk nama Ahmad dan Muhammad, maka berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Dan Allah menciptakan makhluk manusia sesuai atas nama Nabi Muhammad, maka kepala dibulatkan seperti huruf mim pertama, kedua tangan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim kedua, dan kedua kaki seperti huruf dal. Dan seorang dari golongan orang-orang kafir tidak akan dibakar di neraka, sedangkan ia tetap pada bentuknya, bentuk manusia tetapi bentuknya akan diganti pada bentuk babi kemudian baru dia akan dibakar di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.